Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus, terima kasih besar setia-Mu, besar kemuliaan-Mu. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sungguh Engkau setiap jawaban, setiap doa-doa, setiap iman. Oh amin, haleluya. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sungguh Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sungguh Engkaulah jawaban Tuhan di setiap doa-doa kami ya Tuhan. Oh, tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sungguh Engkau setiap jawabannya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sungguh Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu
kesempatan. Kami mau terus menyembah-Mu selalu di dalam roh dan kebenaran. Di setiap waktu Tuhan, kami rindu terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sungguh menyembah Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, sungguh hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, sungguh kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sungguh yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami rasakan Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh kami yakin
ketika sungguh Tuhan bagi setiap kami tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Kami bersyukur kejadian kami begitu ajaib Tuhan. Dan sungguh semata-mata semua itu oleh karena kasih setia dan oleh karena kemurahan-Mu saja. Ajarkan kami terus hidup lekat kepadamu Tuhan. Kami Tuhan rindu Tuhan sedikit membalas kasih setia-Mu. Dan Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup, kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami hidup, kami mau terus Tuhan jadi berkat Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan untuk kami boleh ada di tempat ini di dalam rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan, benar-benar Tuhan. Oh, kami mau memuji, menyembah-Mu selalu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan buat kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Bahkan lebih dari yang kami harapkan, doa dan minta itu yang Tuhan sediakan. Dan kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Amin. Amin. Kita akan pujikan sungguh tiada terukur besar kasih setianya Tuhan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Sama-sama. Jauh tinggi ya Tuhan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Sungguh tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Sama-sama jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Yes, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Sungguh hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sungguh tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Sungguh kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Dan kasih setiamu besar selamanya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Dia yang layak disembah, dia yang layak ditinggikan. Amin. Apapun alasannya, dia yang layak untuk Bapak Ibu Saudara dan saya agungkan dan muliakan karena dia Raja di atas segala raja. Dia satu-satunya Allah yang hidup, tidak ada yang lain. Amin. Ada yang mau saksi Bapak Ibu? Saya bersyukur buat kemurahan Tuhan kalau sudah 2 minggu ini istri saya juga boleh ada di gereja. Semua oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat
semua itu oleh karena kasih setia Tuhan gitu ya. Kalau saya mau cerita, benar-benar Tuhan itu ajaib gitu ya. Bahkan saya berpikir pengobatannya itu nanti, saya jual ini, saya jual itu gitu ya. Tidak tahunya begitu banyak orang yang kasih berkat buat pengobatan istri saya gitu ya. Bahkan bahkan yang tidak terpikirkan berkat itu gitu ya. Bukan mau menyombongkan diri, pengobatannya itu benar-benar lumayan besar gitu ya, bahkan lebih dari 500 juta. Tapi begitu banyak orang yang kasih gitu ya, sampai itu saya tidak menyangka gitu ya, banyak orang yang mengasihi kami, terutama istri saya gitu ya. Mereka banyak kasih berkat untuk pengobatan sehingga biayanya bisa tercukupi gitu ya. Dan itu semua oleh karena anugerah Tuhan gitu ya, sehingga apa yang nggak pernah saya pikirkan gitu ya, apa yang nggak pernah saya saya nyangka dalam hidup saya untuk pengobatannya, Tuhan sudah cukupkan gitu ya. Saya mikirnya nanti jual ini jual itu tidak apa-apa, kita masih punya ada sesuatu yang dijual. Tapi nyatanya Tuhan sediakan semua. Saya bersyukur dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah dukung kita gitu ya. Ada yang mau sambung kesaksiannya? Dadah, kalau dadah kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan, sungguh Dia Allah yang tak pernah gagal. Yesusku Allah pemenang.
Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Beri kemuliaan yang paling penting. Sejak mau sama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama langganan warung saya gitu ya, sudah 7 bulan dia terus sambil tiap hari makan di situ. Saya nggak dekat, tahu-tahu dia sapa terus akhirnya dekat gitu ya. Cuman satu hal, dia sempat cerita tentang perjalanan hidupnya. Dia punya papa itu yang mengajarkan didikan yang baik gitu ya. Cuman dia bilang saya nggak bisa ngampuni papa saya gitu ya, gara-gara saya ditampar sekali gitu ya waktu dia melakukan suatu kesalahan gitu ya. Dan sampai saat ini setelah papanya sudah dipanggil Tuhan pun dia tidak bisa mengampuni papanya. Saya tanya, "Loh Pak, memangnya papanya jahat?" "Enggak, papa saya baik banget gitu ya. Bahkan didik saya itu benar-benar didikan yang baik gitu ya. Jangan kamu penipu, jangan kamu melakukan hal-hal yang maksudnya tidak benar gitu ya. Kalau kerja itu modalnya itu harus jujur gitu. Baik gitu ya." Dia bilang kalau tidur di bawah dia diangkat untuk bisa dinaikkan di tempat tidur gitu ya. Cuma intinya dia tidak bisa ngampuni papanya gitu ya. Sayangnya dia dulu Katolik, terus ya Kristen, tapi terakhir katanya dia tidak dapat kedamaian. Dia ambil satu kepercayaan yang lain gitu ya. Terus dia cerita lagi beberapa waktu yang lalu kalau dia pisah sama istrinya. Kenapa? Gitu. Sampai saya datengin ke rumahnya, saya cerita bahwa kalau hidup rumah tangga itu tidak cuma tentang kita suami atau istri gitu ya, tapi tentang anak-anak juga. Seringkali kalau kita pisah dalam rumah tangga, selalu yang jadi korban itu anak. Kenapa tidak bisa dipertahankan? Ayo Pak, rendah hati, panggil istrinya, jemput istrinya pulang. Tapi dia ngomong tidak bisa katanya. Saya tidak tahu, saya sudah berdoa tapi saya tidak bisa gitu ya. Terus kenapa ya dia tanya gitu? Ada satu Pak yang Bapak tidak punya Roh Kudus gitu ya, sehingga Bapak sukar untuk mengampuni, sehingga Bapak sukar untuk rendah hati. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib, yang mengirim Roh Kudusnya buat setiap kita, sehingga kita mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Amin. Bahkan di titik terendah sekalipun kita bisa melakukannya karena ada Roh Kudus yang berikan kita kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, jangan pernah khawatir dengan apapun juga, tentang persoalan, sakit, penyakit, apapun itu. Pada saat kita ada di titik terendah sekalipun, Roh Kudus itu senantiasa menyertai kita, memberikan kita kekuatan, sehingga kita akan diangkat lagi, kita akan menjadi pemenang. Amin. Amin. Kita mau sama siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan.
bertambah besar anugerahmu, sungguh besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, sungguh semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, sungguh semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau berbicara lagi kepada kami melalui firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dan mengurapi kami ya Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan dengan kuasa dan urapan daripada-Mu, dan kami juga bisa mendengar dalam pengurapan-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu merubah hidup kami, biarkan firman-Mu merubah karakter kami, biarkan firman-Mu melakukan sesuatu. Tambahkan firman-Mu, tambahkan rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami ingin mendengar firman-Mu. Engkau yang berkata-kata kepada kami, Tuhan, konsentrasikan kami untuk firman-Mu. Segala hal-hal yang hendak mengganggu jalannya firman-Mu, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari tempat ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Hari ini firman Tuhan dilayani oleh Saudara Epafras. Oke, shalom. Halo. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kalau saya kembali lagi diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hari ini saya ingin melihat satu tokoh. Seringkali kadang-kadang ketika kita melihat tokoh ini selalu melihatnya secara tidak bagus, atau kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak menjadi salah satu tokoh favoritnya gitu. Tapi saya hari ini ingin melihat bahwa mengapa Alkitab kok menuliskan tentang tokoh ini. Kita akan melihatnya tentang Raja Saul. Saul adalah raja Israel yang pertama yang Tuhan pilih, dan kita akan melihatnya terlebih dahulu. Untuk latar belakangnya bisa next slide. Oke. Latar belakangnya ini yang pertama adalah mengapa bangsa Israel meminta seorang raja. Kalau kita pernah melihatnya bahwa sebelum-sebelumnya bangsa Israel dipimpin oleh namanya pemimpin, yaitu oleh Musa dan Yosua. Setelah Musa dan Yosua memimpin bangsa Israel sampai tanah Kanaan dan mereka berdua mati, mereka mulai menduduki wilayah-wilayah yang Tuhan kasih. Jadi ketika Yosua memimpin terakhir, dia sudah ngasih wilayah, oh kamu suku Yehuda sebelah sini, kamu suku Simeon sebelah sini, dan sebagainya, sampai semua suku dapat tanah waris.
kecuali suku Lewi. Suku Lewi nggak dapat tanah waris karena dia benar-benar diambil seluruhnya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Setelah itu singkat ceritanya mereka diserbu oleh musuh-musuh sekitar dan Tuhan membangkitkan para pemimpin-pemimpin yang ada, yaitu kalau kita melihatnya di seluruh kitab Hakim-Hakim itu adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan munculkan untuk membebaskan bangsa Israel dari intimidasi. Setelah sekian lama, pemimpin hakim-hakim yang terakhir adalah Nabi Samuel. Samuel Tuhan angkat, Tuhan panggil mulai dari seorang dari keluarga yang biasa gitu. Tuhan panggil dan didedikasikan untuk Tuhan. Jadi Samuel didedikasikan oleh orang tuanya, oleh mamanya untuk melayani Tuhan sepenuh di Bait Allah. Dan akhirnya Tuhan memanggil dia dan Samuel meresponinya. Dan Samuel tumbuh besar dan dia memimpin bangsa Israel saat itu. Tetapi yang disayangkan adalah ternyata anak-anaknya ini tidak hidup seperti papanya, seperti Samuel. Dan itulah yang membuat orang Israel protes. Nah, kalau kamu mati anakmu sikapnya atau sifatnya seperti itu. Mari kita lihatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 dikatakan, inilah firman Tuhan, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Jadi sangat berbanding terbalik dengan sifat papanya. Papanya mungkin melayani Tuhan atau melayani jemaat dengan hati yang baik, hati yang murni. Tetapi anaknya ternyata berbeda 180 derajat dari papanya, sehingga bangsa Israel ini protes. Loh, kalau kamu mati yang memimpin anakmu, tapi anakmu kelakuannya seperti itu, gimana gitu. Nah, meskipun begitu, Tuhan jauh melihat isi kedalaman hati orang Israel. Ketika akhirnya di dalam pasal ini, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8, kalau Bapak Ibu baca, ternyata ketika bangsa Israel ini minta seorang raja, Samuel kesel gitu saya. Loh, bukannya kamu sudah dipimpin oleh tangan yang kuat, oleh Allah yang perkasa, oleh Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Mengapa kamu minta raja? Dan akhirnya terkuaklah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 dikatakan, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Jadi sebenarnya ternyata di dalam lubuk hati terdalamnya bangsa Israel, mereka ingin sosok pemimpin seperti bangsa-bangsa lain, yang nampak secara mata, yang bisa dipegang, yang bisa dilulukan. Padahal selama sekian puluh ratus tahun bangsa Israel selalu dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tetapi saat itu benar-benar bangsa Israel melihat, loh, bangsa-bangsa sekitar kok ada sosok yang diagungkan. Padahal Tuhan lebih besar daripada pemimpin apapun. Tapi bangsa Israel saat itu menolak. No, aku ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti bangsa-bangsa lain. Dan itulah mengapa di dalam ayat sebelumnya dikatakan, ternyata Tuhan sendiri ngomong kepada Samuel, kamu gak perlu marah. Kenapa? Yang bangsa Israel tolak bukan kamu, tapi aku, Tuhan. Jadi ternyata bangsa Israel menolak Tuhan.
untuk dipimpin oleh tangan yang kuat. Padahal sudah dikasih tahu kalau kamu dapat raja, tanahmu, hasil terbaikmu akan diambil oleh raja sekian, kamu akan ditaruh untuk jadi pasukan, mungkin istrimu atau anak-anakmu perempuan nanti dijadikan untuk tugas apa dan sebagainya. Padahal kalau ada raja itu sengsaranya jauh lebih banyak, tetapi bangsa Israel bilang, bodo amatlah, yang penting aku bisa sama seperti bangsa-bangsa lain. Ini yang kacau dan ini yang bahaya. Tetapi oleh kemurahan Tuhan masih mengizinkannya, gak apa-apa. Itu adalah latar belakang mengapa tiba-tiba muncul raja. Padahal selama kalau kita baca di dalam Kejadian sampai Yosua, Tuhan sendiri yang melihat, meskipun ada sosok pemimpin, baik itu Musa, baik itu Yosua, tapi mereka tetap di bawah komandonya Tuhan. Kalau Tuhan suruh pergi serang, kamu disuruh menjara ini, kamu menjara. Tapi saat itu bangsa Israel tidak mau. Oke, itu adalah latar belakang mengapa tiba-tiba munculnya raja di bangsa Israel. Lalu kita akan melihat tentang Saul. Siapa sih Saul ini? Saul adalah berasal dari suku Benyamin. Kalau Bapak Ibu baca mulai dari seperti kitab Hakim-Hakim, suku Benyamin adalah satu suku yang isinya orang-orang gagah perkasa, yang isinya adalah orang-orang yang jago perang. Bisa melihatnya di mana? Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19 sampai pasal ke-20, yaitu ketika ada salah satu imam atau ada salah satu orang dari suku Lewi, dia bawa gundiknya menginap di salah satu daerah dari wilayah suku Benyamin ini. Ternyata gundiknya ini diperkosa sampai mati. Dan akhirnya ketika orang Lewi ini melihat ternyata gundiknya udah mati, dia potong-potong tubuhnya, dikirimkan ke sebelah suku yang lain, tubuh dari gundik ini. Singkat cerita, sebelah suku ini ngamuk, marah gitu, dan menuntut suku Benyamin ini untuk menyerahkan hanya orang-orang yang para pelakunya lah. Jadi sebelah suku yang lain ini minta kamu serahkan pelakunya yang membuat hal yang keji ini. Ternyata sama suku Benyamin dilindungi. Dan terjadilah perang suku paling hebat. Satu suku melawan sebelah suku. Secara logika perang harusnya yang menang sebelah suku, betul? Karena pasti lebih banyak pasukannya, pasti lebih armadanya mungkin bisa lebih jago. Tetapi satu suku ini, suku Benyamin, bisa mengalahkan sebelah suku yang lain. Berkali-kali perang, 2-3 kali perang, kalah. Yang menang suku Benyamin. Jadi suku Benyamin adalah satu suku yang kuat, yang hebat untuk perang. Kenapa? Karena satu suku versus 11 suku, yang menang satu suku. Secara logika mustahil, tetapi dia jago perang. Sampai akhirnya 11 suku Israel ini nangis gitu. Nangis di hadapan Tuhan harus apa? Dan Tuhan kasih strategi untuk mengalahkan suku Benyamin. Bahkan suku Benyamin ini hampir punah atau jadi genosida, karena benar-benar 11 suku Israel ini mengatakan, bahkan bersumpah di hadapan Tuhan, aku tidak akan mau menyerahkan anak perempuanku untuk suku Benyamin. Jadi seluruh suku Benyamin dihabisin, mau laki, perempuan, anak-anak, yang sampai yang tua pun disikat habis, sampai benar-benar hampir punah. Tetapi ketika hampir punah, bangsa 11 suku yang lain ini sadar dan nangis. Kenapa kok harus satu suku kita, saudara kita harus hilang? Itu singkat ceritanya suku Benyamin. Suku Benyamin adalah suku yang luar biasa. Dari yang luar biasa ini menjadi kecil, dan ternyata Tuhan memperhatikan yang kecil ini, memperhatikan Saul yang dari suku yang besar menjadi suku yang paling kecil. Tuhan memperhatikan, ada orang yang aku mau pilih. Lalu berikutnya, Saul ini ternyata bukan orang yang biasa loh. Ternyata keluarga Saul adalah keluarga yang terpandang saat itu. Terpandang, tidak ada keterangan lebih lanjut di dalam Alkitab. Tetapi begitu banyak orang-orang mencoba menafsir bahwa ternyata keluarga Saul ini bisa dibilang
salah satu bangsawan, atau mungkin entah bisnisnya bagus, entah dia merupakan salah satu orang-orang yang kelompok-kelompok yang dituakan atau dihormati di dalam sukunya itu. Ada begitu banyak tafsiran, tetapi ternyata keluarga Saul, papanya Kus dan keluarga besarnya, ternyata dia adalah dari orang yang terpandang, orang-orang yang maksudnya dihormati di suku itu. Tetapi kalau kita melihat bahwa ternyata Saul sekalipun, meskipun dia berasal dari orang terpandang, ternyata dia adalah anak yang penakut. Dia takut ketika Tuhan hendak mentahbiskan di hadapan seluruh suku Israel, dia sembunyi. Ternyata dia takut, dia gentar. Tapi sebelum sampai situ, saya ingin melihat tentang ada satu cerita yang menarik, yaitu ketika Saul bertemu dengan Samuel. Ini adalah satu kisah yang menarik. Kenapa? Karena di sini ketika saya membuat dua bagian ini, saya melihat ternyata Tuhan bekerja secara luar biasanya. Tuhan itu bagaikan seorang sutradara film. Oke, kamu part 1 sebelah sini beloknya, kamu part 2 sebelah sini. Jadi menjadi satu kayak jalan cerita yang luar biasa, yang unik, yang bahkan amazing bagi saya. Kita akan melihatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9. 1 Samuel pasal ke-9 saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang apa ya? Sampai ayat yang ke-17 dulu. 1 Samuel pasal ke-9 ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abil bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada Pelihat, sebab nabi yang sekarang itu disebutkan dahulu Pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, lihat ada di sini. Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada. Baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang. Karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan.
Pergilah sekarang sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Kau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Puji nama Tuhan. Ini adalah cerita yang cukup panjang, dan yang membuat saya menarik adalah ternyata Tuhan membuat suatu hal sehingga mereka berdua bisa bertemu. Jadi awal mula kenapa Saul bisa sampai di hadapan Samuel, ternyata gara-gara peristiwa keledai dari papanya hilang. Keledai-keledai betinanya kita tidak disebutkan ada berapa banyak yang hilang, tapi karena disebutnya jamak berarti kemungkinan lebih dari 1 ekor. Jadi keledai-keledai ini pergi dan tidak pulang-pulang. Jadi papanya ini khawatir akan keledai-keledainya, dan akhirnya dia mengutus anaknya bawa 1 orang lagi untuk cari. Singkat cerita Saul ini nyari gitu, keliling. Kita mungkin dia melakukan perjalanan jauh cari gitu, dan tidak ketemu. Dan ketika tidak ketemu dia berencana untuk pulang, tetapi hambanya atau bujangnya ini mengatakan, coba tanya ke abdi Allah atau pelihat itu, siapa tahu bisa dapat jawabannya. Nah, uniknya adalah Samuel juga mendapatkan pernyataan yang sama. Samuel tiba-tiba tidak dikasih tahu awalnya sama Tuhan bahwa kamu harus mengurapi namanya Saul. Enggak. Tuhan nggak kasih tahu. Tuhan cuma mengatakan jam sekian di lokasi ini kamu akan ketemu dengan seorang dari suku Benyamin. Udah itu toh. Dan untungnya Samuel taat. Kadang-kadang sebagian besar kita pengennya sangat detail. Tuhan kasih dong ciri-cirinya, tingginya berapa, ukuran berat badannya berapa, ciri-ciri wajahnya gimana. Samuel gak dikasih tahu. Samuel cuma dikasih taunya orang ini dari suku ini. Selesai. Jadi tidak sangat spesifik, dan tapi Samuel mau taat, Samuel mau berjalan. Ya Tuhan, aku berjalan. Meskipun aku belum tahu orang yang harus aku rapi siapa, tapi Samuel mau taat. Dan untungnya Saul juga mau dengerin hambanya. Saul sebagai mungkin anak dari majikan, dia bisa ngomong, kamu ngomong apa sih? Saya udah capek, pulang aja. Bisa loh, bisa Saul. Tapi saat itu Saul mau mendengarkan. Tuhan membuat hati Saul untuk mendengarkan hambanya, untuk mengatakan, coba tanya dulu ke abdi Allah, tanya dulu kepada hamba Tuhan, tanya dulu kepada pelihat itu, siapa tahu kamu dapat jawaban. Untungnya Saul mau dengerin, sehingga kedua pertemuan ini, kedua individu ini, kedua orang ini bisa bertemu. Saul mau mendengarkan hambanya, Samuel juga mau taat mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan suruh pergi ke sini, oke Tuhan. Sampai akhirnya mereka papasan, baru Samuel melayangkan pandangnya melihat orang ini bukan. Tuhan ngasih tahu langsung, dia orangnya. Urapi dia adalah raja yang aku pilih. Dia adalah orang yang aku pilih. Ini adalah satu pertemuan yang unik sekali. Kedua-duanya Tuhan kasih hati yang mau nurut. Saul mau dengerin hambanya, Samuel juga langsung taat sama Tuhan.
satu hal yang perkara yang menarik. Dan ini menjadi satu ajaran bagi hidup kita. Kita mau taat sama Tuhan. Meskipun kadang-kadang Tuhan ngasih clue-nya tidak lengkap, ngasih petunjuknya tidak lengkap. Tapi kita mau belajar untuk taat, belajar untuk berjalan sama Tuhan, belajar untuk ikuti tuntunan dari Tuhan. Oke, next berikutnya. Ini adalah sesi ketika Saul diurapi dan dilantik. Di dalam 1 Samuel pasal ke-10 ayat yang pertama dikatakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ayat berikutnya, apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketur roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketur roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Puji nama Tuhan. Ini adalah ketika momen di mana Saul diurapi bahwa secara sah di hadapan Tuhan, kamu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Meskipun belum diumumkan di depan orang banyak, di depan semua suku yang ada di depan, semua penatua-penatua Israel yang ada, belum. Ini adalah baru kisah antara Samuel, Saul, dan Tuhan sendiri. Mengatakan kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan berikut adalah tandanya. Tadi sudah kita baca baik di ayat kedua, di ayat ketiga sampai keempat, dan di ayat kelima sampai yang keenam. Tanda pertama, tanda kedua, tanda ketiga. Ketika Tuhan mengurapi seseorang, ketika Tuhan menunjuk seseorang, Tuhan kadang-kadang juga memberikan tanda, mengatakan kamu beneran orang yang aku pilih. Kamu adalah orang yang aku pilih. Tuhan juga memberikan tanda, ini loh tanda-tanda yang menyertai kamu. Dan yang menarik adalah dikatakan apa? Di ayat yang ke-7. Apabila semua tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ini yang paling penting. Allah beserta dengan kamu. Itu yang penting. Ketika Allah menunjuk kita, mengurapi kita, percayalah bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita, asalkan kita mau tetap berada di tracknya Tuhan. Kita mau tetap berada di jalurnya Tuhan. Jangan keluar, jangan menyimpang. Tuhan beserta dengan kita selama kita mau hidup di dalamnya. Dan Saul juga menerima yang sama. Bahkan ketika Saul mengalami tanda yang ketiga, ketika dia dipenuhi oleh Roh Tuhan, bahkan dia
mengalami kepenuhan roh seperti nabi-nabi yang baru turun itu. Orang-orang yang melihatnya mengatakan apa? Apakah mungkin Saul adalah seorang nabi? Ketika Tuhan memenuhi hidup kita, kita menjadi satu pribadi yang lain. Bahkan dikatakan sendiri, kalau kamu dipenuhi oleh roh, kamu akan menjadi manusia yang lain. Menjadi pribadi yang lain. Menjadi pribadi yang lain. Dalam setiap hidup kita mau selalu mengalami kepenuhan roh itu, sehingga kita bisa menjadi satu individu yang lain, yang benar-benar berjalan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, jadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan di 1 Samuel 10 ayat ke-17 sampai ke-27 ini adalah ketika Saul dilantik di hadapan seluruh bangsa Israel. Dan yang menarik adalah kalau di dalam ayat sebelumnya kita melihat bahwa di dalam 1 Samuel 10 sampai yang ke ayat ke-16 itu dikatakan Saul diurapi dan mengalami 3 tanda itu. Tetapi yang menarik adalah di ayat ke-17 sampai ke-27 ketika Saul akhirnya terpilih untuk dilantik secara apa ya namanya bahasanya? Secara kenegaraan lah dalam bahasanya, bahasa paling gampang, secara kenegaraan di hadapan seluruh suku yang ada. Yang terjadi apa? Saul sembunyi. Saul sembunyi. Padahal di ayat sebelumnya Tuhan mengurapi benar-benar, bahkan memberikan tanda. Tetapi di ayat yang 17 sampai ke 27 Saul benar-benar sembunyi. Dia sembunyi. Bahkan sampai Samuel tanya Tuhan, Saul datang gak ini? Kok namanya keluar tapi orangnya gak ada. Sampai Samuel nyari, Saul ini di mana sih? Sampai akhirnya Samuel tanya Tuhan, kasih tahu dong, Saul sembunyinya di mana, gitu kan? Akhirnya Tuhan kasih tahu, dia sembunyinya ternyata di balik kotak-kotak situ loh. Dan akhirnya baru ditarik, baru disahkan. Ternyata Saul ini tipe orang yang nggak percaya diri. Awalnya dia nggak percaya diri. Ketika di hadapan orang banyak dia mengatakan, aku nggak percaya diri. Padahal dia benar-benar sudah diurapi Tuhan, sudah dipenuhkan oleh Roh Tuhan, tapi dia nggak percaya diri. Saul adalah pribadi yang nggak percaya diri. Tetapi kita akan melihatnya di berikutnya. Tiba-tiba Tuhan, Roh Tuhan bekerja di dalam Saul, mengubah dia menjadi sosok yang berani, menjadi sosok panglima perang yang hebat, yang bahkan Daud pun mengatakan apa? Ketika Saul dan Yonatan mati di medan perang, Daud dalam kesedihannya mengatakan apa? Israel telah ditinggalkan 2 pahlawan perang, Saul dan Yonatan. Keluarga ini keluarga jago perang ternyata. Tapi awalnya Saul adalah individu yang pribadi yang penakut, tapi Roh Tuhan bekerja mengubah hidupnya. Kita akan melihat berikutnya apa yang Saul dan keluarganya perbuat. Yang pertama adalah ketika Saul, ini adalah perang pertamanya Saul, yaitu ketika dia perang lawan orang Amon. Jadi singkat cerita, ada salah satu orang Amon ini nantang kepada orang-orang Yabes Gilead, orang-orang yang berada di daerah namanya Yabes Gilead. Dia tantang, kamu tunduk sama aku. Kalau kamu nggak mau tunduk, tak sikat semua. Bahasa gampangnya seperti itu, atau tak habisi semua kamu. Akhirnya Yabes Gilead meminta keringanan, tungguan sampai sekian hari. Aku akan ngasih kabar ke saudara-saudaraku. Kalau memang saudara-saudaraku nggak mau bantu aku, terserah kamu mau apakan kami. Singkat cerita, Yabes Gilead ini ketemu, dan di satu titik Saul baru pulang, baru kembali gitu ke daerah situ. Dan ketika mendengar cerita bahwa Yabes Gilead, orang-orang Yabes ini mau dihabiskan, mau diperbudak, Roh Tuhan bekerja di dalam Saul, dan Saul marah luar biasa dan mengatakan apa? Barang siapa yang tidak mau ikut maju perang, hewan peliharaannya akan seperti ini. Dia potong. Jadi Saul yang dulu orangnya
takut. Tiba-tiba ketika roh Tuhan bekerja di dalam hidupnya, dia menjadi sosok individu yang berani, yang mengatakan oke, gas. Dan akhirnya kekumpullah semua dan dia menyerang Amon, dan Amon dihabiskan sama Saul. Roh Tuhan bekerja di dalam Saul, mengubahkan hidup Saul dari yang penakut menjadi pemberani. Pemberani bukan dalam arti pemberani yang nekat ya, dalam arti dia pemberani untuk melakukan kehendak Tuhan, atau berani untuk namanya melakukan sesuatu yang mungkin dikatakan itu sesuatu yang jahat atau membela umat Tuhan. Dia berani, tiba-tiba ada muncul satu keberanian, katakan apa? Ayo kita perang. Ayo kita perang. Yang kedua, ini adalah ketika dia melawan orang Filistin di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Jadi ketika perang, ketika seluruh pasukan itu berkumpul, Saul hanya memilih cuma 3.000 orang. 2.000 dia pegang, 1.000 dikasih ke anaknya, dan anaknya suruh perang, ayo kamu perang. Yonatan perang, dan akhirnya dia bisa mengalahkan satu daerah, yaitu namanya Geba. Ini adalah salah satu perjuangannya Saul dan keluarganya. Tuhan rubahkan, jadi dia akhirnya perang dan perang terus. Jadi sosok yang berani dan luar biasa. Tetapi di pasal yang sama, ini adalah tiba-tiba Saul menjadi orang yang tidak taat. Dia lebih mementingkan pandangan secara jasmania daripada sesuatu yang rohani. Padahal di pasal yang sama Yonatan berhasil mengalahkan orang Israel hanya dengan 1.000 orang saja. Bahkan menguasai satu kota hanya dengan 1.000 orang saja, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi di saat yang sama juga, ketika orang Filistin maju menggempur Saul dan pasukannya sampai mereka harus melarikan diri ke pegunungan dan mereka harus bersembunyi di sana. Dan ketika pasukannya Saul mulai pergi meninggalkan dia ketakutan, dia menganggap berita Allah. Next selanjutnya, disinilah yang dikatakan apa? Mulai dari titik awal kemunduran Saul. Sayang dia, sayang sekali. Dia bermula dari orang biasa yang Tuhan angkat, tapi disinilah mulai dimana Saul mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena dia lebih memperhatikan apa menjadi pandangan matanya secara jasmani daripada apa yang Tuhan janjikan di dalam rohaninya dia. Sayang sekali. Kita akan melihatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14 dikatakan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas.
Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena kau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Disinilah mulai awal kemunduran Saul. Dia melihat satu kondisi yang membuatnya dia terhimpit. Mengatakan apa? Di medan perang, suasana lagi tegang. Ketika musuh di depan menyerang, menggempur, dia mungkin pasukan lebih banyak, bahkan banyak sekali. Sedangkan pasukannya yang dia bawa, yang dia pimpin hanya sedikit. Dan ketika dia berusaha bertahan sampai menunggu janji, yaitu Samuel akan datang ke sana. Tapi ketika ditunggu-tunggunya kok nggak datang-datang, dan rakyat pun mulai melarikan diri. Beberapa yang gak kuat melarikan diri mereka. Dan ketika Samuel melihat itu, dia hatinya goyah, mengatakan, wah ini gimana ya? Musuh bisa menyerang aku sewaktu-waktu. Samuel janjinya datang hari ini, ditungguin, kok belum datang. Lalu dia melihat pasukannya sudah pada pergi semua. Disitulah hati Saul mulai bimbang. Harus gimana? Dan dia dengan beraninya, dengan saya berani bilang cukup lancang dia mengatakan dia melakukan adalah mempersembahkan korban bakaran. Padahal tugas untuk mempersembahkan korban bakaran saat itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang Lewi. Dia bukan orang Lewi. Dia lancang. Dia berani melakukan apa yang bukan bagian yang harus dia lakukan. Demi apa? Biar rakyat ini enggak pergi. Biar rakyat ini biasanya aku bisa mohonkan belas kasihan. Itu cara pandang yang salah. Dia ketika dia berada di satu situasi yang sulit, situasi itu menguasai hidupnya sehingga dia kayak pikirannya penuh, gak bisa berpikir jernih. Bahkan dia mencoba melakukan segala cara. Yang penting aku setidaknya sudah melakukan ini. Kadang-kadang di hidup kita juga gitu. Kadang-kadang ketika kita menghadapi satu situasi yang berat, yang menghimpit kita, kadang-kadang kita suka ngambil jalan yang belum tentu Tuhan mau, belum tentu Tuhan inginkan. Kadang-kadang situasi itu bisa menguasai hidup kita. Apalagi situasi perang ini cukup tegang karena saya pernah hadir di satu tempat waktu saya merantau di Jakarta, Tangerang lebih tepatnya. Di situ tiba-tiba terjadi perang suku. Oh, perang suku nggak main-main itu, dan mereka udah teriakan perang suku mereka, benar-benar suku satu lawan suku satu. Padahal mahasiswa nggak ada senjata, dia bikin senjata sendiri, ambil batu bata, teralis dipotong, diruncingin jadi tombak, udah macam-macam, tong sampah jadi tameng. Wow, aku bilang, wow ini perang beneran. Malam-malam aku lagi tidurnya nyanyinya kebangun, seret apa ini teriak-teriak ini. Tak lihat, perang luar biasa. Terus lagi perang-perang ada pemandu soraknya lagi di sebelah. Aku bilang kira-kira ini orang lucu sekali. Perang memang tegang gitu. Dan aku lihat di tengah-tengah itu beberapa kendaraan sudah jadi korban dijatuhkan, korban dilempar, korban kena apa, udah. Perang suku yang ada, dan benar-benar situasi tegang. Dan saya bisa merasakan saat itu kurang lebihnya
Saul menghadapi yang sama, situasi yang begitu mencekam, begitu tidak nyaman di hidupnya. Seolah-olah Tuhan ini antara aku hidup dan mati. Tapi dia akhirnya mencoba mendengarkan, bahkan mencoba mengizinkan situasi yang berat itu menguasai hidupnya. Tidak mengizinkan kuasa roh Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Dia akhirnya melanggar apa yang menjadi batasan yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Dia melanggar semuanya. Demi apa? Setidaknya aku selamat. Saul tidak mendengarkan, dia berani mengajar semuanya. Dan ini adalah kesalahan Saul. Itulah kenapa Samuel marah. Kamu ini bodoh. Meskipun maksudmu baik, tapi itu bukan apa yang Tuhan mau. Kamu sudah melanggar batasan dan aturan ketetapan yang Tuhan telah kasih. Kamu gak bisa jalan itu. Itulah kenapa Samuel marah. Yang mengatakan apa? Kerajaanmu yang awalnya Tuhan akan kokohkan, udah gak bisa. Tuhan udah kasih ke legasi yang orang lain. Ketika mengalami yang sama, Saul bukannya berubah. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kedua buat Saul, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-35. Di situ dikatakan, yaitu ketika Tuhan menyuruh Saul untuk membasmi Amalek. Amalek adalah musuh bebuyutannya bangsa Israel. Ketika bangsa Israel hendak melewati atau masuk tanah Kanaan, Amalek menghalang-halangi. Dia menghalang-halangi bangsa Israel. Itulah kenapa Tuhan sangat gak suka. Kamu harus basmi semua. Benar-benar di sini Tuhan menyuruh untuk melakukan genosida. Basmi semua. Mau dari manusianya maupun ternaknya, maupun hartanya, sikat habis. Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk Saul, tapi Saul tidak mempergunakannya. Saul malah menuruti apa yang menjadi keinginannya sendiri. Akhirnya yang dibunuh hanya apa? Orang-orang gak penting. Raja dan ratunya disimpan oleh Saul, ditahan. Rakyatnya dibasmi, hewannya dipilih. Yang bagus dengan indikasi buat Tuhan, yang jelek disikat, yang jelek dibunuh semua. Jadi Saul tidak mau mendengarkan 100% apa yang Tuhan inginkan. Dia mencoba bermain di sana. Padahal itu adalah kesempatan kedua untuk Saul. Ayo, tapi dia menggunakannya. Dia jauh lebih memperhatikan apa yang enak dilihat oleh matanya dia, apa yang dirasanya baik, tidak mempedulikan apa yang Tuhan inginkan. Itulah kenapa Tuhan marah gitu luar biasa, dan bahkan Samuel yang bunuh itu rajanya, Raja Agag, raja orang-orang lain, dia dibunuh. Bahkan di saat itulah Samuel mengatakan, apakah persembahan jauh lebih baik daripada mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan suara Tuhan itu jauh lebih baik, menjadi pilihan yang terbaik daripada kita mempersembahkan begitu banyak persembahan di hadapan Tuhan. Memang di dalam kitab Keluaran maupun Imamat, lemak dari korban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika dia tidak mau mendengarkan berita Tuhan, bau lemak itu jadi bau yang menjijikan bagi Tuhan. Sesuatu yang tidak menarik lagi. Tuhan lebih menarik kalau kita mau hidup di dalam ketaatan dengan Tuhan. Itu jadi poin penting. Tapi Saul tidak menangkap hal itu. Sehingga Tuhan katakan, oke, udah gugur. Lalu berikutnya, Saul dari yang dia mundur-mundur ini, akhirnya ketika dia menghadapi Goliat, dia takut. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel ke-17, ketika Goliat tiba-tiba muncul, pahlawan yang gagah perkasa dari orang Filistin, maju menghina barisan tentara orang Israel. Saul gak berkutik.
Padahal dulu ketika melawan Amon dia berani luar biasa, tapi saat ini dia gak berkutik. Ada begitu banyak perubahan di hidup Saul. Ketika dia udah gak taat dan roh Tuhan meninggalkan dia, ada begitu banyak perubahan, kemunduran demi kemunduran, kemunduran demi kemunduran dia alami. Yang poin keempat, dari dia suka kepada Daud menjadi benci sama Daud. Dia dulunya suka sama Daud. Kenapa? Ketika dia diganggu oleh roh jahat, Daud memainkan musik, dia menjadi tenang. Bahkan dia akan menjadi membawa senjatanya. Orang yang disukai oleh Saul tiba-tiba dibenci oleh Saul juga, bahkan dikejar-kejar. Kalau kita melihat dari 1 Samuel pasal yang ke-18 sampai 1 Samuel pasal yang ke-27, isinya Saul ngejar Daud semua, bahkan mau dibunuh. Bahkan Daud berapa kali pun ada kesempatan membunuh Saul, tapi dia gak mau, karena Daud mengatakan apa? Dia tetap orang yang diurapi Tuhan. Pandangan Daud mengatakan dia orang yang tetap diurapi Tuhan, tapi pandangan Saul mengatakan Daud adalah musuh besarku. Dia bisa menggantikan posisi jabatanku. Dia kejar Daud, habisi, serang. Bahkan Daud sampai berkeluh kesah melalui pujian di Mazmurnya, Tuhan kenapa kau harus kami. Dan yang terakhir, ini adalah sebenarnya yang poin terakhir adalah poin yang menurutku Saul ini sadar ketika dia perang, dia butuh petunjuk Tuhan. Tapi sayang sekali dia mencari petunjuk Tuhan di tempat yang salah. Harusnya mencari petunjuk Tuhan datang ke imam, datang ke suku Lewi. Tapi Saul nyari petunjuk Tuhan melalui dukun, tidak bisa. Kita nggak bisa mencari satu terang kebenaran di tengah-tengah kegelapan, nggak mungkin bisa. Kita nggak bisa mencari Tuhan di tengah-tengah hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak benar, nggak mungkin. Saul mencoba mencari jawaban Tuhan, petunjuk Tuhan melalui dukun. Dukun suruh hidupkan Samuel yang sudah mati, Samuel suruh bicara, nggak bisa. Saul salah mencari petunjuk Tuhan, dia salah mencari tempatnya, bahkan di akhir hidupnya dia habis. Apa yang kita bisa pelajari sih dari Saul, dari kisah tokoh Saul ini? Pertama, dan ini menjadi salah satu poin yang penting, marilah kita jangan mulai dari roh dan berakhir dalam daging. Saul mulai dari roh. Dia orang biasa, dia mau mendengarkan, dan dia bahkan dipenuhi oleh roh Tuhan, dan bahkan dia mau dituntun oleh roh Tuhan ketika dia membebaskan orang-orang Yabes Gilead. Tetapi dia jauh lebih melihat dan memperhatikan apa menjadi nyamannya matanya dia. Jangan mulai dari roh dan berakhir dengan daging. Sayang sekali, sangat sayang sekali. Marilah kita mau terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, seperti firman Tuhan bulan lalu mengenai tentang level up, bertumbuh, naik level, naik tingkat. Kita mau naik tingkat terus. Jangan keluar dari koridornya Tuhan. Kalau kemarin saya tampilkan mengenai tentang kemah suci, di kemah suci itu ada pintu kemah, pintu gerbang, lalu dan sebagainya. Waktu lalu saya mengatakan jangan kita yang berkutat atau berputar-putar di halaman saja. Di halaman menandakan apa? Kita berputar-putar urusan apa? Jatuh bangun dalam dosa. Tapi jangan lebih parah seperti ini. Kita bahkan keluar dari pintu gerbang itu, artinya kita mundur, merosot, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Jangan. Karena kita mau tetap jaga kerohanian kita, kita mau jaga kehidupan kudus kita mau jaga kehidupan suci kita, bahkan naik tingkat demi tingkat lagi, sampai seperti apa Tuhan inginkan, yaitu apa? Kita semua sempurna di hadapan Tuhan. Kita semua
sempurna, sama seperti Yesus kita, sama seperti Tuhan kita. Itu adalah kerinduannya Tuhan. Karena kita mau terus meningkat, belajar untuk dipimpin oleh Tuhan. Tuhan ngomong apa, coba ikutin. Kadang-kadang kita nggak ngerti banyak, nggak apa-apa, it's okay, tidak masalah. Belajar. Seperti apa? Seperti bayi. Bayi kalau bapak ibu yang punya anak atau pernah merawat bayi, pasti kan diajari jalan pelan-pelan, betul? Betul? Saya nggak bisa ngomong karena saya belum menikah, jadi saya nggak bisa ngomong banyak. Yang bisa kan teman bapak ibu yang sudah menikah, udah punya anak kan. Saya tanya, bener kan kalau diajari pelan-pelan apa? Bayinya suruh, ayo nak, lari, gitu kan? Gak mungkin, betul? Diajari pelan-pelan. Belajar sama Tuhan seperti itu. Ayo, langkah kaki kecil dulu, ceret, gitu kan? Pelan-pelan. Belajar dipimpin oleh Tuhan seperti itu. Seperti kita ngajarin anak kita, yuk nak, berdiri, seretek, jalan, jatuh kesandung dikit, gak apa-apa. Apakah kesandung dikit, oh iya, nah, udah deh, gak usah jalan lagi deh. Gak mungkin kan, betul? Akan suruh jalan lagi sampai mahir, sampai kakinya kuat. Berjalan dengan Tuhan seperti itu, pelan demi tahap, sampai akhirnya kita bisa berlari sama Tuhan. Kita ngerti, oh aku peka, ini Tuhan maunya aku ke sana, aku pergi. Kita mau terus bertumbuh, jangan turun, bahkan jangan meninggalkan Tuhan. Saul adalah tokoh yang sangat disayangkan. Dia mulai dari roh tapi berakhir dengan daging. Bahkan sampai matinya dia nggak mau kembali lagi. Baiklah, kita mau belajar dari tokoh ini. Kita mau terus dipimpin oleh Tuhan. Kita mau taat. Kita mau belajar pelan-pelan mengubah cara pandang kita menjadi cara pandang yang apa Tuhan mau. Mudah nggak? Kadang-kadang nggak mudah. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan akan menuntun langkah demi langkah sampai kita akhir. Seperti kita ngajari anak kita untuk balik badan, untuk berdiri, untuk sampai jalan, bahkan sampai lari. Kita sabar ngajarin anak kita untuk sampai bisa lari. Masa Tuhan gak sabar? Tuhan sabar loh. Tunggu Bapak Ibu Saudara, ayo sampai kamu bisa lari, sampai kamu bisa peka sama Tuhan, sampai kamu bisa berjalan sama Tuhan, bahkan lari bareng sama Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan unggui kita, jangan kita kendor, jangan kita mundur dari hadapan Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk tokoh dari Saul ini. Kami belajar begitu banyak. Ajari kami Tuhan untuk terus berada di dalam tuntunan-Mu, terus berada di dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Ajari kami Tuhan, mungkin kadang-kadang kami suka jatuh, kadang-kadang kami suka kepleset Tuhan. Tapi ajari kami Tuhan untuk terus tetap berada di dalam jalur-Mu, tetap berada di dalam apa yang Kau inginkan, apa yang Kau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk bisa lebih peka lagi mendengar akan suara-Mu, mendengar akan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan tentang Saul. Saudara, tadi dijelaskan Saul itu saudara dari suku Benyamin. Suku Benyamin saat itu lagi tidak dianggap. Suku Benyamin itu ada orang-orang homoseks. Suku Benyamin itu menjadi suku yang paling kecil. Suku Benyamin itu orang Israel tidak boleh menikah dengan suku Benyamin, sehingga suku Benyamin itu orang suku yang gak dianggap. Saul yang gak dianggap, tetapi Tuhan pilih yang tidak dianggap menjadi orang yang dianggap. Raja Israel yang pertama adalah dari suku Benyamin yang tidak dianggap. Saudara, seringkali Tuhan mengangkat orang
atau Tuhan tidak ingin ada orang itu saudara terpuruk. Tuhan tidak ingin ada orang itu, anak-anak Tuhan itu yang rasa-rasanya tidak berdaya begitu saudara. Tuhan akan angkat. Orang yang hancur Tuhan akan angkat. Orang yang lemah Tuhan akan angkat. Orang yang tidak dianggap orang Tuhan akan angkat. Saudara, itu salah satu sifat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mematahkan bulu yang terkulai. Tuhan akan angkat. Tuhan ada di hati yang hancur. Walaupun Tuhan ada di sorga, tapi Tuhan ada di hati yang hancur. Itulah sebabnya Saul diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Saudara, dia dari suku yang paling kecil, suku yang gak dianggap. Tetapi Tuhan minta satu kepada orang yang diangkat itu: taat, menurut sama Tuhan. Kalau saudara diangkat oleh Tuhan, karena saudara orang yang tidak dianggap, lalu saudara bersuruh kepada Tuhan, Tuhan angkat dan menaruh saudara di tempat yang tinggi. Tuhan cuma minta satu: taat, gak ada yang lain. Tapi jalan hidupnya Saul itu saudara tidak taat. Akhirnya dia matinya bunuh diri. Matinya bunuh diri. Sayang sekali. Padahal Tuhan yang angkat. Saudara, Tuhan ingin mengangkat siapapun. Tuhan ingin mengangkat saudara. Tuhan ingin mengangkat kita. Tuhan ingin mengangkat. Sehingga kita jangan merasa diri kita rendah, minder. Tuhan akan angkat. Tapi Tuhan cuma minta satu: taat dan menurut. Tidak ada yang lain. Saudara, ini kuncinya yang dilanggar oleh Saul. Saudara, itu kira-kira yang saya bisa tambahkan dari khotbah hari ini. Saudara, pengumuman dari saya sebelum saya berikan kepada Pak Andi. Pengumuman dari saya, nanti ada latihan kur, saudara, kita akan buat latihan kur. Kemudian hari Rabu ada doa para pelayan Tuhan. Nanti para pelayan yang Tuhan yang biasa melayani diharap datang hari Rabu jam 6 sore. Itu kita akan ada doa di sini, saudara, sambil kita membicarakan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Mungkin itu yang saya sampaikan, saya berikan kepada Pak Andi. Oh iya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, ini minggu yang kedua untuk pembacaan firman Tuhan yang perjanjian barunya. Dan kita baca setiap kita selesai mendengar firman Tuhan ya, dan petugasnya sudah ditunjuk, dan saya harap yang bertugas bisa membaca firman Tuhan itu Markus 14 ayat 1 sampai 25. Silakan. Mari kita awali pembacaan firman Tuhan. Markus 14 ayat 1 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Hari raya Paskah dan hari raya tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon di Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli ualam berisi minyak narwastu murah yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus.
Ada orang yang menjadi gusar dan berkata, seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitahukan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah baginya? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan ketemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk dia. Ketika berangkatlah kedua murid itu dan setiba di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan? Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, ini tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya
minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu baru di dalam kerajaan Allah. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, makasih Pak. Untuk perjanjian lamanya Ester 6-8 Bapak Ibu Saudara baca sendiri di rumah ya. Jadi firman Tuhannya harus dibaca setiap hari supaya kita bisa tumbuh iman dan Tuhan lebih lagi. Namanya untuk 1 minggu, Rabu kita ada doa dan pendalaman Alkitab jam 6 sore. Tadi harus dikatakan untuk Rabu ini nanti minggu depan ada pesta pelayan Tuhan, diharapkan seluruh hadir yang melayani ya. Kamisnya kita ada doa malam jam 4 sore dan Jumatnya kita ada doa puasa jam 9 pagi. Bapak Ibu yang tidak bisa hadir bisa tetap doa puasa di tempat masing-masing. Sabtunya kita ibadah jam 6 sore bukan jam 5 sore ya, karena kemarin kita coba jam 5 sore datangnya tetap hampir jam 6 ya. Minggu ibadah seperti biasa jam 7:30 pagi. Hari ini adalah latihan kor dan Alkitabnya dari sudah saya sampaikan, jangan lupa terus dibaca. Teman-teman yang ada, kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini mana kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu, kami juga boleh mendengar firman-Mu yang juga disampaikan. Kami iman dan hidup kami Tuhan, taat akan setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Taat akan setiap firman-Mu dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tidak jatuh dalam segala dosa, tabiat lama, mamon Tuhan, atau apapun itu Tuhan, benar-benar tidak menguasai hidup kami, tapi benar-benar hidup kami hanya Tuhan untuk kami pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terus pakai kami menjadi saluran berkat alam-Mu Tuhan, untuk kami beri kesaksian supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau mengalami hidup kami, kesaksian kami, pemberitaan firman yang bisa kami sampaikan, mereka juga boleh mengenal Engkau dan mereka boleh percaya dan diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, terus pakai hidupnya, masa mudanya Tuhan, bertumbuh semakin Tuhan, memperkenankan hati-Mu, Roh Kudus terus yang memimpin hidupnya, memberikan juga kesehatan Tuhan, dan segala yang Tuhan mendatangkan hormat kemuliaan itu terus Tuhan nyatakan dalam setiap pelayanannya. Kami berdoa buat Tuhan gereja-Mu tempat ini, biar gereja-Mu terus dalam kekudusan-Mu. Kami benar-benar semakin maju di dalam pekerjaan Tuhan, ada kebangunan, kegerakan rohani yang kami rindukan itu nyata buat gereja-Mu di tempat ini, dan setiap kami juga boleh ada dalam setiap kegerakan yang Tuhan nyatakan buat gereja-Mu di tempat ini. Semua ini perlukan dibutuhkan Tuhan yang tolong jemaat-Mu tanpa terkecuali. Tuhan berkati semuanya dalam setiap hidup nikah, nafkah, studi, pergumulan, atau apapun keperluan yang jemaat-Mu Tuhan butuhkan. Kami percaya lebih dari setiap kami jemaat-Mu doakan minta, itu yang Tuhan sediakan karena Kau begitu mengasihi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan semakin sempurna kesehatan setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Dan semua Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin hari ini tidak bisa hadir karena mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga sembuhkan sempurna. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami Indonesia kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan-Mu, gereja-gereja-Mu terus hidup dalam kekudusan-Mu, jadi gereja yang Tuhan bisa memutus Tuhan akan hamba-hambanya untuk menjangkau jiwa-jiwa sehingga firman-Mu diberitakan dimanapun Tuhan, di pelosok negeri sekalipun, dan bahkan di tempat-tempat yang
terasing sekalipun firman-Mu dinyatakan. Terima kasih, sebentar kami akan berikan yang terbaik Tuhan, yang menjadi milik kami. Biarlah Tuhan urapi akan apa yang sudah kami beri, Tuhan jamah sehingga dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan setia, jujur.
terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih banyak Bapak untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Kau sudah memberkati kami di dalam pujian, di dalam persekutuan, di dalam pemberitaan firman, dalam apapun Tuhan. Engkau yang memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah urapan dan kuasa-Mu selalu ada pada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang Tuhan, meninggalkan tempat ini. Kami mohon penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu. Tiba di rumah dengan tidak satu kurang apapun. Terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan berkatiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan berkatiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Amin. Tuhan selamat pulang, Tuhan memberkati. Nyanyi banget ya, nyanyi. Nyanyi kan? Kalau nggak nyanyi, tungguan. Latihan kur. Latihan kur. Latihan kor. Jangan pulang dulu latihan kor. Kok sih? Kira-kira ya. Coba lihat belakang coba lihat. Coba lihat. Wes. Coba lihat. Oh iya. Pinjam. Pinjam.